Mari sahabat-sahabat semua, kita dengarkan gagasan, visi dan misi dari seorang Anies Baswedan. Mr. Baswedan, the floor is yours. Yang saya hormati Ketua Majelis Syuro Bapak Profesor Dr. Amin Rais, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam seluruh perjuangan dakwahnya. Seluruh jajaran Majelis Syuro yang saya hormati, para ketua-ketua dan pengurus lembaga tinggi Partai Umat, yang saya banggakan Ketua Umum DPP Partai Umat Dr. Ridho Rahmadi dan seluruh jajaran DPP, para ketua DPP Partai Umat se-Indonesia dan seluruh pengurusnya, ketua DPD dan seluruh pengurus. Kemudian saya hormati juga Ketua Umum Permata Umat dan Garda Umat, para kader, para simpatisan dan tokoh-tokoh yang hadir di sini. Ada Ustadz Sambo, Pak Chandra Wijaya, Bapak MS Ka'ban, Pak Sabri Saiman, Ibu Ustadzah Nurdiati, dan semuanya saja yang tidak disebut nama satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan rasa syukur ketika 2 pekan yang lalu Pak Ketum bersilaturahmi dan menyampaikan bahwa akan ada raker pertama Partai Umat. Saya sampaikan kepada beliau, bukan saja selamat atas rakernya, tapi selamat perjuangannya telah memasuki fase baru. Dan tadi diceritakan perjumpaan 10 tahun lalu, Pak Amin ini, beliau ini, kami ini berteman lintas generasi. Almarhum ayah dan almarhum ayahnya itu bekerja bersama di UII, bekerja bersama. Saya kenal beliau ketika mungkin masih SD, sejak SD, SMP, dan kita tidak membayangkan bahwa 2, 3, 4 dekade kemudian kita bersama-sama dalam sebuah majelis yang luar biasa. Dan saya bersyukur, tentu kita sampaikan selamat setelah melalui perjuangan panjang dari mulai pendiriannya dengan segala macam tantangannya. Akhirnya Partai Umat lolos menjadi peserta pemilu 2020. Dan kok ya kebetulan tahun 24 nomornya 24. Itu Allah punya rencana sendiri. Jadi selamat. Ini hari disampaikan sebagai mesin baru, tapi sambil saya memandang, mendengarkan penjelasan Pak Ketua Umum, sambil memandang semua ini, tidak ada wajah-wajah baru di sini. Ini orang-orang berpengalaman semuanya. Iya, Pak Amin Rais, Pak MS Ka'ban, Bang Sabri Saiman, dan semuanya ada di sini. Semuanya adalah orang-orang berpengalaman, casingnya yang baru di sini. Ya, tapi semuanya punya rekam jejak perjuangan, bukan datang tanpa rekam jejak. Dan itu yang kita ingin tawarkan ke depan. Tapi sekalian, banyak dari kita bicara tentang masa depan, menyampaikan gagasan, menyampaikan visi dan misi.
itu baik, itu perlu, supaya kita tahu apa yang direncanakan untuk masa depan Republik ini. Tetapi misi, visi sehebat apapun dia tidak kredibel bila tidak ditopang dengan rekam jejak perjuangan yang ada. Karena apa yang disampaikan sebagai visi, misi ini adalah imajinasi. Imajinasi tentang masa depan, apa yang mau dikerjakan besok. Tapi itu hanya bisa dilaksanakan bila kita melihat siapa yang bersiap menyelenggarakan. Siapa yang membawa rekam jejak yang bisa membuktikan bahwa rencana itu bisa dilaksanakan. Misi itu bisa dilaksanakan. Visi itu insya Allah bisa jadi kenyataan. Karena itu ketika di sini berkumpul bersama dengan sebuah misi yang cukup tegas, menegakkan, melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, maka ini bukan sekedar misi, tapi ini ditopang oleh orang-orang yang membawa rekam jejak perjuangan selama ini. Jadi kalau mengatakan akan melakukan A, tapi yang mau melakukan tidak memiliki rekam jejak untuk mengerjakannya, bagaimana kita bisa menyatakan ini kredibel? Karena itulah yang perlu didorong adalah justru menjelaskan bahwa yang membawa misi ini, yang mengemban misi ini adalah mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang kredibel. Dan ini sesungguhnya yang perlu didorong sekarang. Banyak di antara kita hanya membandingkan rencana. Rencana bisa dibuat seindah mungkin, tapi rencana itu adalah imajinasi. Itu adalah khayalan soal masa depan. Tetapi rekam jejak bukan khayalan. Rekam jejak adalah kenyataan. Itu yang beda. Nah, kita berharap sekali bahwa Partai Umat nantinya bisa menjadi salah satu penjaga utama di dalam menuntaskan semua agenda yang 25 tahun lalu dicanangkan dalam gerakan reformasi, di mana Bapak Amin Rais menjadi bapak reformasi pada masa itu. Persis 25 tahun kemudian, tahun ini kita memasuki sebuah fase di mana demokratisasi dan 5 agenda reformasi yang diungkap di tahun 98 harus dikalibrasi hari ini. Kalibrasi itu dipastikan masih searah dengan titik awal keberangkatan perjalanan ini. Bila perjalanan ini menuju kepada sebuah tujuan, maka setelah berjalan 25 tahun dievaluasi ulang. Apakah rute yang ditempuh selama ini adalah rute yang direncanakan 25 tahun yang akan datang. Dan saya yakin insya Allah Partai Umat akan bisa mengawal agenda itu. Dan ini juga yang sesungguhnya menjadi gagasan utama yang dibawa selama ini. Kami mendapatkan amanat untuk bertugas di Jakarta 5 tahun terakhir. Dan ketika bertugas di Jakarta, maka agenda utama yang dibawa adalah bagaimana negara bisa menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu hadir keadilan sosial, dari situ turunannya banyak. Dari keadilan itu kita akan bisa merasakan persatuan. Mengapa muncul persatuan? Karena ada perasaan kebersamaan di mana rasa keadilan itu muncul. Ini bukan sebuah statement yang hanya dimunculkan dalam retorik. Ini dimunculkan di dalam proses teknokrasi, proses menjalankan pemerintahan. Semua aspek dicocokkan dengan satu kalimat, keadilan sosial. Satu kalimat itu saja dicocokkan, dan begitu itu diterjemahkan, apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian terjadi perubahan-perubahan untuk bisa menjawab kebutuhan keadilan sosial. Ini yang hari ini kita butuhkan. Ketika kita bicara pertumbuhan perekonomian misalnya, maka kita bicara pertumbuhan perekonomian yang berkualitas. Berkualitas itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya jangkauan pada semua. Semakin merata, maka semakin berkualitas. Semakin tidak merata, semakin tidak berkualitas.
kualitas. Kita bukan membutuhkan angkanya, tapi kita membutuhkan kenyataan pemerataannya. Dan ini yang harus menjadi agenda ke depan. Kalimat itu nampaknya sederhana, tapi bila itu berhenti di dalam pidato, berhenti di dalam upacara, maka masyarakat tidak akan merasakan buahnya demokrasi. Tapi bila itu diwujudkan di dalam proses teknokrasi, proses pemerintahan, maka rakyat akan merasakan terjadi perubahan lewat demokrasi. Ini yang harus kita bawa ke depan. Dan kita menyaksikan bahwa perjalanan selama beberapa dekade ini, arah dari kebijakan kita seringkali tidak menempatkan prinsip keadilan sosial sebagai prinsip prioritas di dalam pengambilan keputusan. Di sektor apapun, kalau kita perhatikan, keadilan sosial tidak menjadi prioritas utama. Dia diungkapkan, dia dikatakan, tapi dia tidak dijadikan praktek keseharian. Ini yang sudah harus menjadi agenda ke depan. Jadi membaca moto Partai Umat dan menyaksikan, insya Allah perjuangan dari mereka-mereka yang punya rekam jejak ini akan mempercepat hadirnya keadilan di Indonesia. Dan ini juga yang kemudian menjadi PR bagi semuanya, bahwa kita ingin ada kesetaraan kesempatan, kesetaraan di muka hukum, memastikan bahwa di Republik ini semua setara. Itulah sebabnya kita berharap sekali perjuangan ini akan bisa direspon oleh masyarakat. Kami yakin kalau melihat suasana yang ada sekarang di luar, suasana di luar adalah suasana yang menginginkan perubahan untuk hadirnya keadilan. Ini suasananya. Tapi suasana ini harus direspon dengan benar, direspon dengan baik, supaya kita bisa mengawal agenda itu menjadi kenyataan. Tantangan tidak kecil, tapi kita tidak boleh cengeng. Kita tidak boleh berharap tidak ada tantangan. Di dalam sejarah perjuangan selalu ada tantangan. Tidak ada perjuangan yang tanpa tantangan, akan selalu ada. Justru penting sekali dari kita dari awal menyadari, ketika perjalanan itu mendaki, maka dia akan membutuhkan energi yang ekstra. Ketika jalanan itu berliku, maka kita tahu akan banyak rintangan di tengahnya. Tapi kalau kita mau pilih jalan yang nyaman, jalan yang menghemat energi, pilih jalan turun dan mendatar. Tapi jalan turun dan mendatar tidak mengantarkan kemana-mana. Perjalanan mendaki itu mengantarkan kepada puncak-puncak baru keberhasilan semuanya. Jadi kalau di Partai Umat ini banyak tantangannya, artinya sedang jalan mendaki, Pak. Kalau jalannya itu menurun, itu santai, nggak ada tantangan. Kalau santai, ringan gitu, ini berarti jalan lagi turun. Jalan turun itu tidak kemana-mana. Tapi kalau lagi mendaki, yakinlah, walaupun gelap, ini akan sampai kepada puncak-puncak baru. Baik sekalian yang saya hormati, kita berharap hadirnya Partai Umat juga menjawab tantangan-tantangan perubahan ke depan. Ketika kita memperhatikan tantangan ke depan, maka umat, Partai Umat yang membawa nama umat, kita harus menjawab perubahan zaman. Umat Islam bukan saja menjawab tantangan yang dihadapi oleh umat Islam, tapi harus bisa menjawab dan memberikan jawaban atas tantangan yang dihadapi umat manusia. Allahu Akbar. Umat Islam harus menawarkan jawaban bagi tantangan yang dihadapi oleh umat manusia. Kebanyakan kita menghabiskan energi hanya memikirkan bagaimana menjawab tantangan umat. Itu penting dan tidak dilupakan. Tapi kita harus perluas, apalagi dengan ada Partai Umat ini. Artinya mewakili sebuah komponen penting. Tantangan luar biasa. Ada tantangan objektif umat manusia, mulai dari climate change, perpindahan penduduk dari dari desa ke kota, masalah hunian, berbicara lagi perkembangan teknologi, ada artificial intelligence,
ada bioteknologi, yang semuanya mendatangkan kesempatan tapi juga membawa risiko dan juga kesenjangan untuk mendapatkan akses atas kemudahan dan kemajuan itu semua. Kemudian tantangan kesehatan. Partai Umat hadir di masa pandemi. Bagaimana tantangan kesehatan yang luar biasa besar. Kita akan ketemu di tahun-tahun ke depan jumlah populasi masyarakat dunia yang warga lansianya jauh lebih besar daripada sejarah umat manusia sepanjang masa. Belum pernah dalam perjalanan umat manusia punya proporsi lansia yang sebesar sekarang. Ini adalah tantangan-tantangan umat manusia yang kalau kita hadir di dalam kancah ini, maka umat harus siap dengan jawaban untuk tantangan yang dihadapi oleh umat manusia. Nah, kenapa ini penting? Karena Partai Umat menyebut soal politik gagasan. Partai Umat menyatakan politik gagasan sebagai pegangan, bukan sekedar hadir membawa prinsip moralitas, hadir membawa platform keumatan, tapi juga hadir sebagai sebuah partai yang membawa gagasan. Di depan sana ada menu besar yang mudah-mudahan nanti Partai Umat akan hadir memberikan jawaban. Dan kita menyaksikan pemimpinnya seorang cendekiawan, pendirinya tokoh cendekiawan yang punya rekam jejak luar biasa. Insya Allah dari sini muncul jawaban-jawaban untuk kemajuan umat manusia, dari umat Islam kepada umat manusia. Ini yang harus kita berikan sama-sama. Bagus sekalian saya hormati, izinkan saya mengakhiri dengan sekali lagi mengucapkan selamat dan sekaligus kita saling mendoakan. Perjalanan kita masih panjang, berliku mendaki, siap kita bekerja bersama, bergandeng tangan, kita contoh perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.